Setelah Abah Yao Lao menjadi elit Banseng dan memberikan api surgawinya kepada cucu Monton Xiaoyan, saat ini kita dilanjutkan lagi dengan Xiaoyan yang telah berhasil menanamkan jejak spiritualnya ke dalam Bone Chilling Flame. Lalu setelah itu Yao Lao pun bertanya, apakah Xiaoyan sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk Purifying Demonic Lotus Flame? Xiaoyan tampak agak tertekan saat hal ini disebutkan dan dirinya segera menggelengkan kepalanya. Xiaoyan pun segera berkata, sejak dirinya mendapatkan bagian itu dari wilayah sulut hitam dirinya belum pernah mendapatkan apapun lagi. Yao Lao pun menyuarakan pikirannya bahwa Purifying Demonic Lotus Flame terlalu misterius, bahkan sampai saat ini dirinya sendiri belum pernah melihatnya, dan jika mungkin untuk mendapatkan api surgawi dari peringkat ini maka bantuan yang akan diberikannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api dingin tulang. Dan Yao Lao akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoyan menanyakan selama periode waktu ini. Xiaoyan pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya Yao Lao seperti teringat sesuatu, lalu dirinya segera berkata bahwa ada seorang kenalan yang datang ke paviliun bintang jatuh untuk mencari Xiaoyan. Apakah saat ini Xiaoyan ingin bertemu dengannya? Xiaoya pun terkejut setelah mendengar hal ini lalu bertanya, siapakah orang tersebut? Yao Lao pun setelah itu menyebutkan nama Nalan Yanran. Mendengar nama ini alis Xiaoyan sedikit mengerut karena mengingat karakter Nalan Yanran yang kemungkinan besar tidak akan datang mencarinya tanpa alasan terkecuali sesuatu telah terjadi pada Yun Yun. Lalu singkat cerita Xiaoyan pun bertemu dengan Nalan Yanran di dalam sebuah aula. Sebuah mata cantik Nalan Yanran memperhatikan pemuda tersebut yang baru saja datang yang telah mendorong pintu dan masuk. Yanran secara alami telah mendengar tentang hal-hal mengenai Xiaoyan di dataran tengah selama tahun-tahun ini, meskipun hatinya memiliki beberapa kepahitan yang tidak diketahui namun Nalan Yanran dengan cepat menekannya, dan saat ini dirinya juga bukan lagi gadis sentimental seperti dahulu, bahkan dirinya jelas menyadari seberapa besar celah yang dirinya miliki dengan Xiaoyan saat ini. Bahkan semua kesombongannya di masa lalu sama sekali tidak berguna di depan pria ini sekarang. Xiaoya pun berjalan mendekat sambil bertanya, apakah Yanran baik-baik saja selama Yanran yang sudah pergi ketika dirinya keluar dari kolam darah Gunung Surgawi pada saat itu? Yanran pun mengangguk kemudian berkata, dirinya punya sesuatu untuk dilakukan pada saat itu, oleh karena itu dirinya tidak bisa tinggal lama dan menunggu Xiaoyan. Atas hal ini membuat hati Xiaoyan memiliki semacam perasaan yang tidak diketahui ketika dirinya melihat sikap Nalan Yanran yang agak gelisah. Xiaoya pun segera berkata bahwa dirinya berpikir sesuatu terjadi kepada Yanran untuk datang ke paviliun bintang jatuh dan mencari Xiaoyan kali ini. Tangan Yanran pun mengencang saat mendengar hal tersebut, lalu dirinya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Dirinya ingin meminta Xiaoyan untuk membantu gurunya. Jantung Xiaoyan juga sedikit berdebar saat mendengar kata-kata Yanran, lalu tatapannya segera terfokus saat dirinya dengan lembut berkata, sebaiknya Yanran berbicara dengan jelas. Yanran pun segera berkata bahwa dirinya telah bertindak sendiri untuk datang ke sini. Awalnya guru tidak mengizinkan Yanran untuk datang dan mencari Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk sedikit dan dirinya tidak terkejut tentang hal ini, karena mengingat karakter dari Yun Yun bahkan jika dirinya benar-benar menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan maka kemungkinan besar dirinya tidak akan datang dan mencari Xiaoyan. Yanran pun lanjut berbicara sepertinya dirinya telah memberitahu Xiaoyan terakhir kali mereka bertemu, lalu setelah guru dan dirinya tiba di dataran tengah mereka akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga. Diketahui jika sekte ini benar-benar sedikit unik karena hanya menerima wanita saja, selain itu dirinya tidak memiliki agresi yang kuat seperti faksi lainnya, dan jika seseorang menggambarkannya itu maka hanya seperti sekte pertapa. Lalu mereka bergabung dengan sekte ini hanya karena gurunya menyukai suasana di sana, oleh karena itu dirinya pun mengambil posisi tetua tamu, bahkan guru dan Yanran tinggal di sana untuk waktu yang lama. Awalnya jika tidak ada kecelakaan yang terjadi maka seseorang seperti guru dan Yanran tidak akan mengaduk banyak riak dalam sekte bunga, terlebih lagi dengan kekuatan mereka maka mereka hanya bisa dianggap rata-rata di dalam sekte bunga.
Senyum pahit seketika muncul di wajah Yanran ketika dirinya berbicara sampai saat ini, lalu dirinya pun segera melanjutkan bahwa situasi ini kemungkinan dimulai pada tahun kedua setelah guru dan dirinya bergabung dengan Sekte Bunga, karena pada saat itu guru dan Yanran menemukan sebuah gunung di dalam wilayah Sekte Bunga untuk tinggal, dan biasanya tidak ada orang yang datang untuk mengunjungi mereka. Sehingga awalnya mereka berdua juga berpikir bahwa mereka berdua adalah satu-satunya yang berada di gunung tersebut. Namun siapa sangka justru gurunya akan menemukan gua ketika mereka berkeliaran secara acak dan ada seorang wanita tua dengan kaki pincang di dalam gua. Atas penjelasan ini membuat beberapa fluktuasi seketika muncul di wajah Xiaoyan dan Yanran pun segera lanjut menjelaskan, temperamen wanita tua ini cukup rumit dan aneh. Bahkan dirinya langsung menggunakan tangannya untuk menyerang guru dan mengirimnya terbang setelah menemukannya. Lalu guru telah menderita beberapa luka karena ini, namun dirinya tidak hanya tidak marah akan tetapi bahkan mengirimkan makanan kepada wanita tua itu setiap harinya. Lalu pengiriman ini berlanjut selama 2 tahun, dan setelah 2 tahun wanita tua itu akhirnya rela meninggalkan gua dan tinggal bersama mereka selama 1 tahun. Setelah wanita tua itu tinggal bersama mereka selama 1 tahun, emosinya menjadi jauh lebih baik, dan saat itu mereka akhirnya sadar bahwa dirinya menyebut dirinya dengan sebutan Nenek Hua, namun mereka tidak yakin dengan apa yang dirinya lakukan. Selain itu mereka tidak menemukan bahwa dirinya adalah seorang ahli, namun nenek tua ini sepertinya tidak bisa hidup lama, karena dirinya telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama mereka selama 1 tahun. Namun ketika dirinya mencapai batasnya, dirinya menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua dokinya di dalam tubuh guru. Selain itu dirinya bahkan memberi guru sebuah tablet giok dan memintanya untuk menjadi kepala Sekte Bunga. Kemudian Yanran pun mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiaoyan, lalu dirinya tertawa getir dan bertanya kepada Xiaoyan, apakah menurutnya itu adalah hal yang aneh. Mereka juga merasa tidak percaya saat itu, karena guru secara pribadi memeriksa Nenek Hua ini ketika menyelamatkannya, dan tidak ada sedikit pun doki di dalam tubuhnya yang terakhir. Namun dari penampilan nenek tua yang terakhir, dirinya jelas merupakan orang yang sangat kuat yang kekuatannya berada di puncak kelas Dozun. Mulut Xiaoyan pun bergerak dan berpikir bahwa Yun Yun pada saat ini telah mengalami suatu keberuntungan. Yanran lanjut jelaskan bahwa guru sangat tidak berdaya menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti ini, namun dirinya tidak tertarik menjadi kepala Sekte Bunga atau apapun. Oleh karena itu setelah menguburkan Nenek Hua, dirinya terus tinggal di tempat itu. Namun siapa yang menyangka bahwa pejabat kepala Sekte Bunga benar-benar tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta gurunya untuk menyerahkan tablet giok kepala. Guru pun tidak ingin ikut campur, oleh karena itu dirinya menyerahkan tablet giok itu setelah berpikir, dan pada akhirnya wanita itu datang kembali kepada mereka setelah mendapatkan tablet giok. Namun kali ini mereka menginginkan doki dari Nenek Hua yang disegel di dalam tubuh guru. Lalu sebuah kemarahan muncul di wajah Nalan Yanran ketika dirinya berbicara pada saat ini. Sehingga Xiaoyan pun segera bertanya, kekuatan apa yang dimiliki kepala Sekte Bunga ini? Yanran pun segera berkata bahwa dirinya hanya pejabat kepala, namun dirinya juga memiliki kekuatan Dozun bintang 4, akan tetapi orang yang merepotkan untuk dihadapi bukanlah dirinya, justru sebaliknya itu adalah teman prianya yang bernama Yao Hua Liang Jun, dan orang ini memiliki kekuatan Dozun bintang 6. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berpikir bahwa Sekte Bunga memang layak menjadi salah satu dari 2 sekte kuat, karena Dozun bintang 6 bisa dianggap cukup hebat bahkan di seluruh wilayah dataran tengah. Xiaoyan pun segera berbicara dengan sedikit terkejut bahwa Yun Yun telah memperoleh warisan dari Nenek Hua itu, akan tetapi dirinya masih tidak cocok untuk keduanya. Yanran pun segera berkata, bagaimana mungkin gurunya bisa memperbaiki doki dalam jumlah besar dalam waktu singkat, dan saat ini segel itu telah menyatu dengan tubuh gurunya. Lalu jika seseorang mengeluarkannya maka itu sudah pasti akan merenggut nyawa gurunya, dan wanita jahat itu jelas berniat untuk mengambil nyawa gurunya.
namun untungnya Nenek Hua sebelumnya telah mengatur sesuatu ketika dirinya masih hidup, oleh karena itu telah ada cukup banyak sesepuh yang berdiri di sisi guru pada saat ini. Oleh karena itu wanita tersebut pun tidak berani merebutnya dengan paksa, namun dirinya sudah memasang taruhan dan ingin bertanding dengan guru. Awalnya mereka beranggapan bahwa pertandingan yang akan diadakan akan bersifat adil, namun Sekte Bunga memiliki semacam aturan aneh, dan aturannya adalah bahwa seorang pria dan wanita dapat melawan lawannya bersama-sama, sehingga dengan kata lain wanita itu bisa bertarung bersama dengan Yao Hua Liang Jun. Tentu saja Abang Xiaoyan si fuckboy pun sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar hal ini. Yanran pun lanjut bercerita bahwa gurunya sudah menyetujui pertandingan ini, dan Yanran berpikir bahwa gurunya telah menjadi jengkel karena terus-menerus ditekan. Xiaoyan pun tanpa sadar berteriak dengan marah dan bertanya, apakah dirinya tidak punya otak? Apakah ini bukan namanya menyerahkan diri untuk mati? Yanran pun menghela nafas pelan sebelum akhirnya dirinya lanjut berbicara. Oleh karena itu dirinya hanya bisa diam-diam datang dan mencari Xiaoyan pada saat ini, karena jika Xiaoyan tidak ikut campur tangan maka gurunya mungkin akan mati kali ini. Oleh karena itu tolong bantu gurunya untuk menghadapi mereka yang hobinya keroyokan. Xiaoyan perlahan menghela nafas saat mendengar suara lemah Yanran yang memohon. Xiaoyan pun bertanya dengan suara yang dalam, berapa lama lagi sampai pertandingan dimulai? Yanran pun segera berkata bahwa pertandingan akan diadakan setengah bulan lagi. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba suara tua ditransmisikan di telinga Xiaoyan. Lalu sosok Yao Lao pun muncul dan berkata bahwa Xiaoyan bisa pergi jika dirinya menginginkannya. Xiaoyan pun terkejut saat melihat hal ini dan dirinya segera mengangguk karena hal ini terkait dengan Yun Yun sang kekasih gelapnya dahulu, dan Xiaoyan secara alami tidak akan bisa menyusut untuk hal itu. Lalu terlepas dari apa masalahnya maka dirinya harus tetap melakukan perjalanan ke Sekte Bunga ini. Sementara itu Yao Lao melirik ke arah Yanran dan berkata, sungguh tidak disangka bahkan wanita tua Hua Yu itu telah mencapai batasnya. Xiaoyan terkejut setelah mendengar perkataan dari Yao Lao dan bertanya, apakah guru mengenalinya? Yao Lao pun mengangguk dan menjelaskan bahwa wanita tua ini menjadi terkenal di dataran tengah jauh lebih awal dari dirinya, dan dia juga bisa dianggap sebagai orang yang sangat menarik dan hebat. Bahkan saat itu dirinya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Meskipun begitu dirinya yang angkuh dan sepertinya juga memiliki banyak lawan. Lalu dia juga mempunyai kaki yang lumpuh dan hal itu pasti sesuatu yang terjadi setelah insiden dengan Yao Lao, dan kemungkinan dirinya menderita cedera yang serius karena jika tidak maka ajalnya tidak akan datang begitu cepat. Yao Lao pun segera tersenyum sebelum akhirnya lanjut berbicara, namun Yun Yun itu juga dianggap cukup beruntung, karena dirinya sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua tersebut. Diketahui jika wanita tua ini juga tidak pernah menerima murid apapun sepanjang hidupnya. Hal ini dikarenakan karakternya yang tidak mudah mempercayai siapapun. Namun justru Yun Yun itu bisa mendapatkan kepercayaan dan harus dikatakan bahwa dirinya adalah orang yang teguh dan diberkati. Selain itu Sekte Bunga juga memiliki banyak ahli, namun pejabat kepala itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena dengan kekuatan Xiaoyan saat ini maka tidak sulit untuk menghadapinya. Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya dirinya menjentikkan jarinya dan tablet giok putih krem terbang menuju Xiaoyan. Lalu dirinya berkata bahwa ini adalah tablet giok spasial yang telah dirinya buat, dan jika Xiaoyan bertemu dengan situasi yang tidak dapat Xiaoyan tangani maka dirinya dapat menghancurkannya, karena Yao Lao akan bergegas secepat yang dirinya bisa. Dan beberapa orang tua dari Sekte Bunga itu juga menyukai Yao Lao sejak saat itu, dan setelah Xiaoyan menyebutkan nama Yao Lao maka kemungkinan mereka tidak akan mempersulit Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, King Lin dengan Xiaoyan akan pergi kali ini, sementara Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil sedang melakukan pertapaan dan pelatihan. Oleh karena itu tidak akan baik mengganggu pelatihan keduanya. Yao Lao pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, lebih baik Tian Huo Zunze untuk tetap di sini.
karena Yao Lao juga sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dirinya mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, meskipun Xiao Yan telah membantu dokter pari kecil memperbaiki pil racun, namun kekuatan sebenarnya dari tubuh racun yang menyedihkan dokter peri kecil juga belum sepenuhnya dilepaskan, sehingga Yao Lao juga akan membantunya selama periode waktu ini. Dan lain kali jika Xiao Yan telah kembali, maka kemungkinan Xiao Yan akan melihat kekuatan dari keduanya yang telah melonjak. Xiao Yan pun terlihat sangat gembira dan berkata bahwa itu adalah hal yang bagus. Setelah itu Yao Lao pun berkata, jika memungkinkan untuk bantu Yun Yun menjadi kepala sekte bunga selama perjalanan Xiao Yan ke sana, maka sekte bunga juga akan menjadi sangatlah kuat, dan jika dirinya bisa menjadi ketua, maka paviliun bintang jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Lalu dengan segera Xiao Yan pun mengangguk dengan senyum pahit di wajahnya, karena sejak sekte Misty Cloud secara paksa dibubarkan oleh Xiao Yan saat itu, dan Yun Yun juga telah menentang sesuatu seperti menjadi kepala sekte, dan siapa yang tahu apakah dirinya akan bersedia menjadi kepala sekte bunga atau tidak. Lalu pada akhirnya mereka pun berjalan keluar dari aula, dan Nalan Yanran di belakang membungkuk hormat kepada Yao Lao sebelum buru-buru mengikuti Xiao Yan. Lalu setelah meninggalkan aula, Xiao Yan pun mencari King Lin, dan selanjutnya dirinya berhenti tinggal lebih lama lagi saat dirinya membuat Nalan Yanran memimpin perjalanan. Diketahui jika sekte bunga terletak di bagian barat dataran tengah dan ada jarak yang cukup jauh di antara itu dengan paviliun bintang jatuh. Bahkan dengan kecepatan trio Xiao Yan, kemungkinan besar mereka membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Namun untungnya King Lin telah memanggil seorang ahli dari 9 suku piton tanah setelah meninggalkan paviliun bintang jatuh, dan akhirnya dirinya memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh aslinya dan mereka bertiga menaikinya. Saat ini Xiao Yan pun duduk di belakang ular tersebut dengan mata yang tertutup rapat. Lalu pikirannya telah tenggelam jauh ke dalam alisnya, dan Bone Chilling Flame perlahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Dan selama perjalanan ini Xiao Yan pada dasarnya memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan api dingin tulang. Lalu di bawah daya tahan dan kerja kerasnya ini, perlawanan dari Bone Chilling Flame dengan cepat menjadi lemah tiap harinya. Lalu singkat cerita, segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang mencolok, dan detik berikutnya segel api tampaknya telah dihidupkan kembali dan perlahan-lahan bergoyang dan benar-benar meresap ke dalam kulit Xiao Yan hingga akhirnya menghilang. Sebuah perubahan tidak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Lalu mata Xiao Yan yang tertutup rapat pun perlahan terbuka, dan mata hitam gelapnya saat ini memiliki nyala api putih pekat yang menyala di dalamnya. Lalu pada saat ini perlawanan di dalam Bone Chilling Flame sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihilangkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menekan api dingin tulang yang membara di antara alisnya sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran di sampingnya. Lalu dirinya pun bertanya, berapa lama lagi sebelum mereka bisa sampai ke sekte bunga? Yanran pun segera berkata bahwa seharusnya mereka akan tiba dalam waktu 2 hari ini, karena mereka telah memasuki wilayah timur laut dan sudah dekat dengan sekte bunga. Xiao Yan pun sedikit mengangguk sementara matanya segera menoleh ke arah King Lin dan berkata, sebaiknya King Lin meningkatkan kecepatannya sedikit dan cobalah mencapai sekte bunga sesegera mungkin. King Lin di samping Xiao Yan juga tersenyum dan mengangguk, lalu tangan kecilnya menepuk punggung ular di bawahnya dan sosok ular itu bergetar dan kecepatan mereka terbang melintas langit tiba-tiba meningkat. Saat ini 3 hari kemudian trio Xiao Yan yang lelah dari perjalanan akhirnya melambat saat mereka berada di udara di atas pegunungan yang membentang tanpa henti. Lalu mata Xiao Yan pun menyapu ke segala arah dan akhirnya dirinya perlahan mendarat. Sebuah benda berbentuk kelopak bunga keluar dari cincin penyimpanannya, dan benda tersebut pun segera memasuki ruang di depannya dan riak aneh dipancarkan dari ruang tersebut. Lalu sesaat kemudian penghalang spasial yang sangat besar muncul di depan mata kelompok Xiao Yan, dan sebuah kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dirinya melihat penghalang spasial ini. Lalu penghalang spasial pun perlahan berfluktuasi hingga akhirnya dirinya terbelah dan membentuk garis retak spasial.
Saat ini Yanran memberi isyarat kepada Xiao Yan dan King Lin, lalu Yanran pun memimpin untuk masuk sementara King Lin buru-buru menyimpan 9 suku piton tanah dan dengan cepat mengikutinya bersama Xiao Yan. Lalu tidak lama terdengar suara gong yang membuat eksternal nalan Yanran sedikit berubah ketika mendengar suara tersebut. Lalu dirinya berkata bahwa pertandingan akan segera dimulai dan meminta mereka untuk mengikutinya dengan cepat. Lalu tubuhnya bergerak dan dirinya bergegas menuju ke lautan bunga. Sementara itu di sebuah arena yang berada di atas puncak gunung pada saat ini ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun. Lalu mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Kemudian seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun dan wanita itu mengenakan gaun yang anggun, sedangkan seorang pria berdiri dengan malas di samping wanita ini, dan tangannya memegang kipas dengan gambar wanita cantik di atasnya. Setelah gong terdengar, mata wanita berpakaian anggun itu juga sedikit menyipit saat dirinya dengan dingin berteriak bahwa waktunya telah habis, dan Yun Yun harus segera mengungkapkan dirinya. Suara angin yang kencang terpancar dari udara ketika teriakan wanita berpakaian anggun ini terdengar, lalu dengan segera sosok putih dengan lembut melayang, setelah itu kakinya dengan lembut mendarat di alun-alun. Pria berpenampilan jahat di samping wanita berpakaian anggun tersebut memiliki ekspresi panas berapi-api yang melintas di matanya ketika dirinya melihat wanita berpakaian putih tersebut, karena kecantikan yang begitu indah memiliki daya pikat yang mematikan terhadap seseorang yang mencintai kecantikan seperti hidupnya. Bahkan mata dari sekitar tempat yang tiba-tiba berkumpul ke Yun Yun juga menyebabkan wanita berpakaian anggun tersebut mengencangkan tangannya. Sebuah kecemburuan yang mendalam juga melintas di matanya dan dirinya pun segera tertawa dengan dingin dan berkata, dirinya berpikir Yun Yun tidak akan berani datang hari ini. Yun Yun pun sedikit mengerutkan keningnya dan berkata, saya tidak memiliki keinginan untuk posisi kepala sekte, dan mengapa si wanita harus memaksa dirinya dengan cara yang begitu pahit? Si wanita pun segera berkata jika Yun Yun ingin tetap aman maka dirinya harus menyerahkan Doki dari kepala sekte sebelumnya, dan pemimpin Hai ini dengan baik hati akan menerima Yun Yun pada saat itu. Namun sungguh tidak terduga bahwa Yun Yun benar-benar berani mencoba dan meletakkan jarinya di posisi kepala sekte bunga miliknya. Yun Yun pun segera berkata, jika dirinya tahu bahwa Nenek Hua adalah kepala sekte bunga maka dirinya tidak akan menyelamatkannya. Adapun segel Doki tersebutlah tertinggal di tubuhnya oleh Nenek Hua, dan jika si wanita benar-benar menginginkannya maka dirinya bisa datang untuk mendapatkannya. Wanita berpakaian anggun pun tertawa dingin dan segera dirinya melirik pria jahat di sampingnya, lalu kemarahan segera melonjak di dalam hatinya ketika dirinya berteriak kepada si pria untuk menyerang Yun Yun bersama dengannya. Si wanita pun segera melirik ke arah Yun Yun dan berkata bahwa Yun memiliki warisan dari kepala lama, dan dirinya berpikir bahwa Yun Yun seharusnya tidak memiliki masalah melawan dua orang sendirian. Alis dari sejumlah tetua sekte bunga mengkerut sedikit ketika mereka mendengar kata-kata ini dari wanita berpakaian anggun, dan dengan seketika senyum muncul di wajah Yun Yun, lalu dirinya perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kepala sekte bisa menyerang sementara dirinya tidak. Sebelum Yun Yun selesai berbicara suara angin yang menderu tiba-tiba ditransmisikan dari langit, dan dengan segera sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan dalam beberapa kilatan sosok itu sudah muncul di samping Yun Yun di alun-alun. Setelah itu sosok tersebut pun meraih tangan Yun Yun di depan banyak mata yang tercengang. Dan pada saat yang sama seorang menggoda segera terdengar yang menyebabkan wajah Yun Yun merah hampir seketika. Sosok tersebut memanggil Yun Yun dengan sebutan Yun Er kecil dan berkata, apakah dirinya tidak terlambat? Saat ini banyak mata di alun-alun tercengang saat mereka melihat pria yang baru saja datang. Dan dalam sekejap seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi dan semua orang saling memandang dan agak tidak yakin dengan alasan kejadian ini. Saat ini wajah Yun Yun benar-benar merah karena malu setelah melihat keberadaan Xiao Yan, lalu dirinya juga agak tercengang saat dirinya menatap pemuda yang mengenakan senyum menggoda di wajahnya dan bertanya, mengapa Xiao Yan berada di sini? Xiao Yan mengamati kecantikan yang tiada taraf ini di hadapannya,
dan ada kelembutan tambahan yang tidak disadari dalam suaranya. Yun Yun sedikit terkejut sebelum akhirnya dirinya memahami situasinya dan menyadari pasti ini tindakan dari Yan Ran. Lalu dengan segera dirinya merasakan panas yang ditransmisikan dari tangannya, dan dirinya pun buru-buru menarik tangannya keluar dari telapak tangan Xiao Yan dengan wajah merah yang indah dan berbicara dengan agak hati-hati. Dirinya segera berkata bahwa ini adalah sekte bunga, dan bagaimana Xiao Yan bisa dengan ceroboh menerobos masuk ke sini. Xiao Yan pun tersenyum sedikit dan berkata, Yun Yun telah bersembunyi dari Xiao Yan selama bertahun-tahun, dan seharusnya persembunyian tersebut saat ini sudah cukup. Yun Yun pun segera berkata siapa yang bersembunyi dari Xiao Yan. Lalu tidak lama wanita berpakaian ungu memfokuskan matanya ke arah Xiao Yan dan berteriak, siapa yang datang lagi? Lalu si wanita meminta Xiao Yan untuk memberitahu namanya, karena dirinya benar-benar telah berani menerobos masuk ke sekte bunga miliknya. Xiao Yan pun melirik wanita berpakaian anggun dan berbicara dengan santai bahwa dirinya dapat memperlakukan Xiao Yan sebagai pendamping Yun Yun. Wajah Yun Yun memerah setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan, lalu dirinya melihat Xiao Yan dengan cara yang malu dan agak marah. Namun Xiao Yan mengabaikannya dan matanya hanya menatap dua orang di sisi yang berlawanan. Pria berpenampilan jahat di samping wanita berpakaian anggun segera berkata bahwa seseorang dengan kekuatan Douzun bintang 2 saja berani bertindak arogan di sini, dan diri yang mulia ini berpikir bahwa Xiao Yan sepertinya telah lelah untuk hidup. Wanita berpakaian anggun pun tertawa dingin dan berkata kepada Yun Yun bahwa dirinya telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dirinya tidak memiliki teman. Namun Yun Yun akhirnya tidak dapat membantu diri sendiri dan telah memanggil seseorang. Namun hal itu tidak menjadi permasalahan, karena Yun Yun dapat memanggil siapapun yang dirinya sukai, karena jika tidak maka Yun Yun akan mengatakan bahwa kepala suku ini menindasnya, sehingga hari ini dirinya akan mengizinkan Yun Yun dan anak kecil ini untuk bertarung bersama-sama. Dan jika akhirnya Yun Yun dikalahkan maka Yun Yun akan menyerahkan Doki dari kepala sekte sebelumnya. Yun Yun pun mengerutkan alisnya saat mendengar hal ini dan dirinya tidak ingin menyeret Xiao Yan ke pertarungan internal ini di dalam sekte bunga. Yun Yun pun mengambil langkah ke depan dan baru saja akan berbicara tiba-tiba Xiao Yan di sampingnya pun menghentikan Yun Yun. Xiao Yan segera berkata agar Yun Yun menyerahkan permasalahan ini kepadanya. Yun Yun pun terkejut saat mendengar nada tenang dari Xiao Yan, lalu matanya yang cantik mengamati pria muda ini dari sampingnya dan melihat garis tegas di sisi wajahnya. Setelah tidak bertemu dengan Xiao Yan selama beberapa tahun, Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak saat itu, dan saat ini Xiao Yan juga memiliki reputasi yang cukup kuat bahkan di dataran tengah yang dipenuhi oleh para ahli. Saat Xiao Yan sudah benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berdiri di depan tangannya memblokir semua badai, sehingga membuat beberapa kata tertahan di mulut Yun Yun sejenak hingga pada akhirnya dirinya pun mengiyakan perkataan Xiao Yan. Menanggapi tindakan dari Yun Yun, Xiao Yan pun segera menatap dua orang di hadapannya. Xiao Yan segera berkata tentu saja tidak akan menjadi permasalahan jika mereka ingin bertarung bersama-sama. Namun taruhan pertandingan ini tampaknya sedikit terlalu menggelikan, dan jika mereka menang maka mereka mendapatkan warisan Doki dari Yun Yun. Namun jika mereka kalah maka mereka tidak akan kehilangan apapun. Apakah menurut mereka ada hal-hal baik seperti itu di dunia ini? Wanita berpakaian anggun tersebut pun menyipitkan matanya dan dengan dingin segera tertawa. Dirinya pun segera berkata jika kepala suku ini kalah maka Yun Yun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga, dan tidak akan ada siapapun yang akan mengganggunya. Menanggapi hal itu ekspresi Xiao Yan pun berubah sedikit dingin dan dirinya pun berkata, jika hanya seperti itu maka tidak perlu untuk melakukan pertandingan ini. Ekspresi wanita berpakaian anggun pun berubah ketika dirinya melihat tindakan dari Xiao Yan. Dirinya pun segera berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar berani. Apakah Xiao Yan memperlakukan sekte bunga ini sebagai tempat Xiao Yan bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Bahkan jika Xiao Yan dapat meninggalkan sekte bunga hari ini maka dirinya akan dikejar oleh sekte bunga selama sisa hidupnya.
Xiao Ya pun segera berkata jika memang dirinya berani maka dirinya bisa datang dan mengejar Xiao Yan sampai ke paviliun bintang jatuh. Wanita berpakaian anggun pun seketika terkejut saat mendengar hal ini, ekspresinya berubah sedikit dan segera dirinya bertanya, apakah Xiao Yan adalah seorang dari anggota paviliun bintang jatuh? Tentu saja Sekte Bunga juga telah mendengar tentang masalah paviliun bintang jatuh yang menghasilkan seorang elit Banseng. Dan dengan kehadiran ahli di kelas itu maka paviliun bintang jatuh tidak perlu takut kepada Sekte Bunga dengan kekuatannya. Selain itu tidak hanya elit Banseng saja karena ahli dari paviliun bintang jatuh juga seorang alkemis top di benua Doki. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun tiba-tiba mengangkat matanya, lalu dirinya segera memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Xiao Yan, dan gurunya adalah Abah Yao Chen. Lalu sebelumnya pergi guru juga telah menginstruksikan Xiao Yan untuk mewakili dirinya yang sudah lanjut usia untuk menyapa para tetua Sekte Bunga jika dirinya akhirnya bertemu dengan mereka. Teriakan nyaring Xiao Yan menyebar dan mengandung Doki sebelum bergema terus-menerus di seluruh tempat, dan sejak Xiao Yan melangkah ke Sekte Bunga Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa ada beberapa aura tersembunyi yang ada di dalam pegunungan, dan tentunya aura ini semuanya juga sangat kuat dan kemungkinan mereka adalah beberapa ahli dari generasi yang lebih tua dari Sekte Bunga yang tidak menunjukkan diri mereka. Sementara itu di sisi lain dua sosok yang ada di seberang Xiao Yan benar-benar memiliki ekspresi yang berubah ketika mendengar Xiao Yan mengumumkan namanya. Tentu mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki latar belakang seperti itu, dan tidak lama setelah teriakan keras yang terdengar suara tua yang agak serak perlahan-lahan dipancarkan dari dalam pegunungan. Suara tersebut berkata bahwa ini sebenarnya adalah murid dari Yao Chen. Sepertinya orang tua itu sangat perhatian, dan jika dirinya punya waktu di masa depan maka dirinya akan mengunjungi paviliun bintang jatuh. Xiao Yan pun menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah di mana suara tersebut berasal. Setelah itu mata Xiao Yan beralih ke wanita berpakaian anggun yang ekspresinya berubah-ubah dan dirinya pun tertawa samar. Lalu seorang wanita tua menuju utara alun-alun perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada sosok wanita berpakaian anggun yang bernama Hua Jin, karena Tuan Xiao Yan memiliki permintaan mari mereka untuk mendengarkannya. Dari pakaian wanita tua tersebut dirinya seharusnya menjadi ketua dari Sekte Bunga, selain itu statusnya sepertinya tampak cukup hebat. Sementara itu mendengar perkataan dari wanita tua tersebut wanita berpakaian anggun bernama Hua Jin hanya bisa mengatur giginya dengan enggan. Dirinya pun segera berkata jika Xiao Yan memiliki beberapa perkataan untuk diucapkan maka katakan saja dengan cepat. Xiao Yan pun berkata jika mereka akhirnya kalah dalam pertandingan ini, maka warisan Doki di dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepadanya. Namun jika pihaknya kalah maka posisi tetua Sekte Bunga akan diserahkan kepada Yun Yun. Ekspresi Hua Jin pun menjadi gelap dan dingin saat dirinya tertawa dengan marah. Dirinya pun segera berkata jadi Xiao Yan mengincar posisinya sebagai kepala Sekte Bunga. Yun Yun di samping juga buru-buru berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya tidak tertarik menjadi kepala sekte. Oleh karena itu lebih baik Xiao Yan jangan menambahkan permasalahan lagi. Xiao Yan pun tertawa dingin dan berkata, Nenek Hua awalnya memindahkan posisi kepala sekte kepada Yun Yun, namun Hua Jin tanpa malu-malu merebut tablet giok yang mewakili kepala sekte, dan saat ini dirinya hanya mengambil kembali barang yang telah diberikan Nenek Hua kepadanya. Hua Jin pun berangsur-angsur menjadi sedingin es ketika melihat Xiao Yan berdiri seperti itu. Dirinya pun berkata bahwa Xiao Yan benar-benar bocah yang berlidah tajam. Lalu sebuah kemarahan membara di dalam hati Hua Jin bersama dengan akal sehatnya ketika dirinya memikirkan bagaimana Nenek Hua telah meninggalkan harta terbesar untuk Yun Yun. Hua Jin pun menghirup udara dalam-dalam dan dirinya segera menekan amarah di dalam hatinya. Kemudian matanya tiba-tiba menoleh ke arah Yao Hua Liang Jun yang berada di sampingnya. Yao Hua Liang Jun adalah yang lebih kuat di antara keduanya dan semuanya akan ditentukan oleh apakah yang dipikirkannya. Yao Hua Liang Jun pun melirik ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan tampaknya menyadari apa yang dipikirkan oleh Hua Jin di dalam hatinya. Dirinya juga telah mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan.
namun rumor tetaplah rumor, dan mereka biasanya berlebihan terlebih lagi dengan kekuatan bintang 6 Dozun yang hampir tidak ada orang bahkan dalam sekte bunga ini yang bisa mengalahkannya. Terlepas dari seberapa hebat Xiaoyan, dirinya hanya memiliki kekuatan bintang 2 Dozun dan tidak mudah untuk melampaui lebih dan 4 bintang ini. Dirinya pun segera berkata karena Xiaoyan memiliki permintaan seperti itu maka mereka akan melakukan apa yang Xiaoyan katakan. Xiaoyan dapat yakin bahwa diri yang mulia ini akan memastikan bahwa Xiaoyan tetap hidup karena wajah Yao Chen. Xiaoyan akhirnya tersenyum sedikit setelah mendengar hal ini. Dirinya segera menoleh dan dengan lembut memerintahkan Yun Yun untuk mundur sedikit karena dirinya akan mengurusnya. Yun Yun seketika terkejut setelah menyadari bahwa Xiaoyan akan maju sendirian, dan wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kejutan karena pihak lain memiliki Dozun bintang 6 dan Dozun bintang 4, lalu Xiaoyan hanyalah Dozun bintang 2 dan apakah dirinya tidak mencari kematian dengan bertarung melawan mereka berdua sendirian? Xiaoyan segera berkata bahwa Yun Yun baru saja mendapatkan kekuatan Dozun dan dirinya belum memperbaiki Doqi yang diwarisi tersebut, sehingga Yun Yun sudah pasti bukanlah tandingan mereka jika Yun Yun memaksa untuk bertarung, dan yang terbaik saat ini adalah Yun Yun bersantai dan ngopi saja di warung Bude Yanti karena semua ini akan berakhir. Yun Yun menatap Xiaoyan dengan agak ragu namun karena kepercayaannya kepada Xiaoyan membuat dirinya tidak membuka mulutnya lagi, dan dirinya hanya bisa mengangguk pelan dan mundur selangkah. Lalu Babang Tamfan Xiaoyan pun melangkah maju saat melihat Yun Yun melangkah mundur, lalu api putih pekat perlahan berlama-lama di dalam matanya. Kemudian sebuah suhu yang menakutkan pun menyebar yang menyebabkan seluruh tempat segera menjadi panas. Kemudian seorang tetua dari sekte bunga melambaikan lengan bajunya dan berteriak keras ketika melihat suasana yang menjadi tegang. Karena mereka semua telah mencapai kesepakatan maka biarkan pertandingan dimulai sekarang juga. Dan yang pastinya pertandingan ini selalu disponsori oleh warung Bude Yanti sang ahli Gosong.